人到了。啊，他是药王！当务之急是先见宣仪药。庆丰，你终说你想成为圣子，坚定危险重重。阁主大人有请。会儿见到阁主大人，可别乱说。 Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan tonggak dari Martial Master atau Babang Qinchen. Sebelum itu kita review dulu untuk part sebelumnya, yang dimana keluarga Huang menganggap remeh kemampuan dari Qinchen karena dia ini tidak memiliki identitas sama sekali ya. Ya itu menurut mereka. Tetapi ketika sampai di sana, untuk mengangkat batu milik dari Qinchen saja, mereka sangatlah kewalahan. Sampai-sampai ketua dari keluarga Huang benar-benarlah dipermainkan. Dan juga Qinchen sama sekali tidaklah menggunakan kekuatannya. Dia menyuruh untuk si Patua untuk menghadapi mereka berdua sekaligus. Sayangnya mereka berdua sama sekali bukanlah tandingannya. Bahkan juga mereka dibuat ketar-ketir dengan satu kali serang saja. Tetap saja mereka menganggap kalau Qinchen ini hanya bisa berlindung di balik seseorang yang kuat. Tetapi Qinchen langsung membuktikan kalau dia ini memang jauh lebih kuat daripada keluarga Huang. Dan dia pun langsung membuat mereka langsunglah terkapar dan melarikan diri dari sana. Alhasil dari semua ini juga dendam baru terjadi ya. Dia juga menyuruh tetua pavilion di sana untuk menutup pavilion sementara waktu. Karena ini juga akan menjadi masalah besar. Dan tak lama dari itu juga mereka bertemu dengan salah satu pria yang begitu bontet kalau Tuan Qinghong sedanglah mencari keberadaannya, tetapi dia sama sekali tidaklah mau. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah menghajar pria bontet tersebut, Qinchen memberitahu kepadanya kalau dia ini benar-benar sangatlah menghina Raja Pengobatan ya. Mendengar semua itu juga para warga di sana sungguhlah terkejut. Bagaimana bisa dia mengaku dirinya sebagai Raja Pengobatan, padahal semua orang yang berada di sini sama sekali tidaklah mengetahui identitasnya ya. Setelah itu juga dia pun pergi dari sana, tetapi dia diberitahu kalau mereka berdua ini sebetulnya telah menyinggung dua wakil ketua kabinet. Takutnya ini akan menimbulkan masalah baru untuk kedepannya ya. Untuk Qinchen, dia tidak begitu peduli karena dia tahu untuk Tuan Qinghong mengundang dirinya hanya ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan dan kemungkinan. Enggak. Yang pertama, untuk memenangkan hatinya agar dia ini berkolusi atau bekerja sama dengannya ya. Tetapi untuk kedua, yaitu sebuah peringatan, tetapi dia sudah memiliki orang suci di bawah komandonya. Jadi dua kemungkinan tersebut dia sudah sangatlah yakin kalau dirinya ini jika menolak akanlah dipersulit ya. Jadi prioritas utamanya adalah apakah Xian Jin Xuanyi ini memiliki pergerakan sendiri atau tidak ya. Dan singkatnya mereka pun akhirnya tiba di tempat gurunya Qing Feng ya. Ketika mereka memasuki, Qing Feng melihat gurunya yang sudah sangatlah rentan ataupun sudah sangatlah tua. Bahkan untuk berjalan saja sangatlah gemetar. Waduh, ini mau tinggal nunggu ajalnya doang. Namun setidaknya mereka berdua ini akhirnya bertemu kembali ya. Sang guru pun sungguhlah sangat senang karena dia akhirnya kembali lagi. Karena baru-baru ini dia telah mendengar kalau Qing Feng ini telah menerobos ke ranah Pilking atau Raja Keobatan ya. Qing Feng membenarkan hal tersebut ya. Mendengar itu juga membuat sang guru benar-benar sungguh sangatlah senang. Karena dia telah menyatakan semua murid dari Xuanyi miliknya adalah seperti naga dan burung phoenix di antara para manusia. Itu hanyalah sebuah pepatah yang dimaksudkan kalau semua para murid Xuanyi itu lebih monster daripada manusia pada umumnya. Lalu Qing Feng juga langsunglah memperkenalkan Qinchen kepada gurunya dengan mengatakan ini adalah tuan darinya, yang dimana Qinchen ini telah membantu para murid untuk menyembuhkan kelemahan dari rohani bawaannya, atau lebih tepatnya ya membantu mereka untuk menuju kultivasi yang lebih bagus lagi lah ya. Dan itu sebabnya kalau dia ini mampu melangkah ke ranah Raja Keobatan. Lalu untuk Qinchen juga, walaupun dia lebih tinggi statusnya daripada mereka berdua,
Qin Chen tetap menghormati guru dari Qing Feng sebagai Raja Pil Xuanyi. Kita panggil saja sebagai Tuan Xuanyi nantinya. Ditambah, Xuanyi juga sudah mengetahui serta mendengar kalau Qin Chen ini sedang mencoba untuk menjadi putra suci. 秦臣见过宣义药王， 虚弱，弟子才能。 Dan Qin Chen membenarkan hal tersebut ya, tetapi sayangnya untuk saat ini sepertinya akan sangat sulit untuk menjadi putra suci. Karena dari masalah-masalah sebelumnya akan merembet ke depan-depannya guys. Dan juga King Feng memberitahu kepada gurunya kalau keterampilan alkimia dari Qin Chen itu sangatlah luar biasa. Jika nantinya Qin Chen telah menjadi putra suci, dia yakin dia pasti bisa memulihkan reputasi dari Xuanyi. 定能为师尊您证明啊！ Mendengar itu, dia pun hanya mengatakan, "Oh, karena kelemahan spiritual bawaan King Feng sangatlah sulit untuk 晚 disembuhkan." 辈乃是自诩 Tetapi karena dia sudah mencapai Raja Keobatan, pasti Tuan Muda Qin Chen ini sungguhlah luar biasa. Dan dia ingin tahu sebenarnya siapa guru dari Qin Chen yang membuat dia sampai saat ini begitu terampil dalam melakukan semua alkimia. Qin Chen pun hanya beralasan kalau dia ini belajar secara otodidak ya. Jika dia memiliki sebuah keraguan kepadanya, dia akan memberikan sebuah surat dari seorang teman lama. Mungkin saja dengan begini, dia akan tahu apa maksud dari semua surat tersebut. 信件，还请一观。 Ketika diperiksa surat tersebut, Xuanyi benar-benar sungguhlah terkejut. Karena Qin Chen ini berasal dari salah satu tempat kaisar pengobatan, yang dimana tempat tersebut menghasilkan banyak sekali orang yang sangat terampil dalam alkemis. Tetapi dia memberitahu untuk menjadi putra suci itu sangatlah sulit ya. Pastinya penuh dengan begitu bahaya. Qin Chen pun hanya membalasnya, "Anda tidak perlu khawatir, karena dia pasti bisa menangani semua masalah ini. 你既和妖皇谷有关， Sebab dia ini sudah sangatlah siap untuk bersaing dalam memperebutkan posisi putra suci kali ini. Dan juga dia pasti akan membalaskan dendam atas nama dari putra suci Lu." Lantas, Xuanyi juga tidak bisa untuk menghentikannya ya. Karena dia telah mengambil sebuah keputusan, maka dia haruslah menjalaninya dengan begitu benar. Dan dia akan membantunya untuk menyiapkan surat rekomendasi untuk mengangkat kembali putra suci dari garis keturunan mereka nantinya. 主力我脉圣子， Sementara itu, di tempat putra suci, dia mendapati sebuah informasi kalau surat undangannya kepada Qin Chen benar-benar sangatlah tidak dihormati ya. Ditambah kalau dia sudah sangatlah berani untuk menindas keluarga Huang. Dan baru-baru ini juga dia telah berani untuk menghajar para petugas pilwakil pavilion Master Qing Hong di mana-mana. Mendengar itu juga membuat dia sangatlah marah besar. Untuk bawahannya, dia meyakinkan serta memastikan kalau berita tersebut akan sampai ke telinga Master Pavilion. Dan ini akan menjadi masalah besar untuk Qin Chen nantinya. Sedangkan ya untuk Putra Suci benar-benar meremehkannya. Dia hanya berkata kalau dia akan melihat apa yang bisa dia lakukan untuk menangani masalah ini ya. Dan juga dia memastikan kalau Qin Chen tidak akan pernah menjadi Putra Suci. 好，本圣子倒要 Sementara itu, untuk Qin Chen, dia yang sedang menunggu surat rekomendasi, dia dipertemukan oleh Tuan Qin Dan dengan memberitahu kepadanya kalau dia akan berbicara empat mata. Setelah mereka hanya berduaan saja, Qin Dan memberitahu kepadanya kalau dia ini telah menyebabkan masalah di mana-mana. Dan dia sama sekali tidak tahu harus berkata apa kepadanya. Dan juga dia mengaku sama sekali tidak bisa membantunya untuk menangani masalah ke depannya ya. Dan dia juga menyarankan untuk jangan berbicara sembarangan lagi ketika bertemu dengan gurunya ataupun ketua pengadilan. Ketika berada depan pintu, dia pun memberikan hormat, sedangkan untuk Qin Chen sama sekali tidak guys. Waduh. 阁主，人到了。 Beruntung saja mereka berdua ini dipersilakan untuk masuk ya. Entah apa tujuannya, tetapi yang pasti mereka ini akan membuat surat rekomendasi agar bisa menjadi Putra Suci. Ya sebenarnya untuk episode ini hanyalah permulaan untuk mereka semua. Dan juga pertemuan King Feng dengan gurunya ya, bukan tertuju kepada Qin Chen guys. Karena tujuan dari awal Qin Chen di sini yaitu untuk menjadi Putra Suci serta membalaskan dendam atas penghinaan dari Putra Suci Lu. Ya intinya Putra Suci Lu ini benar-benar dihina-hina serta reputasinya hancur ya. Ya nanti kita lihat bagaimana untuk episode berikutnya. Tetapi jika ada yang bertanya kapan kompetisi Putra Suci ini akan dimulai,
Bagi Mimin sih untuk episodenya masih sangatlah panjang ya. Belum mendapatkan surat rekomendasi, belum juga masalahnya selesai, belum juga yang lain-lainnya guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini aja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye. 人到了，啊，他是药王。当务之急是先见宣义药王。请发，你中说你想成为圣子，间定危险重重。阁主大人有请。会儿见到阁主大人，可别乱说。